Oke, hari ini kita akan bahas tutorial 6 ya, mengenai integral lipat. Lebih mudah dari bab sebelumnya, cuma kan saya udah bikin tuh yang merah solusinya, banyak yang susahnya di teknik integrasinya gitu. Oke, kita lihat saja satu persatu. Yang biru itu udah saya siapkan, nanti saya kirim biasa di Google Drive-nya. Keenakan tuh lihat udah dibikinin dengan rapi. Disediain rekaman lagi. Oke, kita lihat nomor 1 dulu. Jadi saya udah nggak buka lagi bagian ini, udah saya copy di sini. Ini sengaja ditutup dulu supaya kita sama-sama berpikir begitu ya. Oke, nomor 1. Misalkan f adalah fungsi dua peubah x dan y. Jika fx y besar sama dengan 0 pada suatu persegi panjang R, di daerah definisinya persegi panjang, maka integral ini menyatakan volume apa? Volume benda yang gimana? Ayo, volume benda yang gimana? Hah? Nomor 1A, ayo Ih, nggak balok, kan permukaannya nggak balok. Hah? Nggak, permukaan sembarang. Menyatakan volume apa? Integral lipat kalau fungsinya positif. Kalau integral lipat 1 kan menyatakan luas di bawah kurvanya kalau kurvanya positif. Kalau ini volume apa? Apa? Ini bukan kurva, permukaan, fungsi dua peubah. Volume di bawah permukaan. Permukaan di bawah permukaan, di atas R ya. Kan di bawah permukaan tuh bisa sampai ke neraka, nanti ke bawah terus. Jadi dia menyatakan volume benda di bawah permukaan fxc dan di atas ini ya, persegi panjang R. Belum panas nih, yang gini aja nggak dijawab. Jika fungsi dua peubah f titik-titik pada persegi panjang R, maka terintegralkan apa ini isinya? Tebak aja. Fungsi supaya bagus apa? Hah? Apa? XY. Ya, XY apa XY-nya? Fungsinya harus gimana? Apa? Apa Sinta? Maka integralnya ada. Kalau fungsinya apa? Continue ya. Ya, kalau continue pasti otomatis terdefinisi ya. Continue. Jangan dibalik ya. Kalau nggak continue, mungkin aja terintegralkan. Tapi kalau continue, dijamin terintegralkan. Kalau nggak continue, nggak tahu gitu. Bisa terintegralkan, bisa nggak. Misalkan f fungsi dua peubah yang terintegralkan pada daerah R, ini persegi panjang ini. Integral ini kurang dA-nya dapat dinyatakan sebagai integral berulang apa? Pada nggak belajar. Integral berulang apa? Ngitungnya gimana ini? Kalau ininya persegi panjang. Melongo-melongo. Aduh, ampun. Ampun, Ibu. Jadi ngitungnya sebagai integral berulang. Untung masih ada yang jawab. Ininya dA-nya diganti dx dy atau dy dx ya. Kalau dy dx, ini batas y duluan di dalam, baru batas x. Atau boleh juga dx dy. Kalau dx, ininya batas x dulu, baru belakangan batas y.
Ini namanya integral berulang gitu ya. Oke. Belajarnya jangan ngedadak ya. Gimana sih? Aduh. Oke. Ini kalau persegi panjang ya, boleh dibolak-balik langsung. Kalau nanti bukan persegi panjang yang enggak ada aturannya. Jika fxy ini fungsi x kali fungsi y, jadi ini murni fungsi x, u-nya, v-nya murni fungsi y. Ini di teori saya belum berikan, maka langsung aja dibuka. Kalau hanya fungsi x aja kali fungsi y aja, bisa dibuat seperti ini. Yang diintegralkan yang x kali integral yang y. Tuh ya. Oke. Oke, begitu. Ini diterima aja, enggak saya buktikan ya. Oke. Lanjut. Misalkan S ini artinya daerah apa ini? Daerah apa? Daerah pengintegralan ya. Tapi namanya daerah apa? Kalau ini X-nya konstan, Y-nya bergantung fungsi. Hah? Y sederhana. Maka integral lipat 2 ini dapat dinyatakan sebagai integral berulang. Batasnya harus yang mana dulu dihitung? Hah? Yang Y dulu ya. Jadi wajib yang Y dulu yang fungsi. Baru nanti yang X. Jadi nggak seperti yang persegi panjang yang di atas ini mana dulu terserah gitu ya. Kalau ini harus yang fungsi dievaluasi lebih dulu. Karena yang fungsi itu Y, jadi dy dulu. Dengan batas Y-nya. Lanjut. Cakram satuan D. Ini gambarnya apa nih? Kalau sama dengan 1 lingkaran. Kalau kecil sama dengan 1 gambarnya apa? Cakram ini. Jadi daerah di dalam lingkaran ya. Jadi pinggiran lingkaran termasuk dalamnya. Dalam koordinat polar dapat dinyatakan sebagai apa? Apa Lydia? Diam aja. Kalau ke koordinat polar tuh X sama dengan apa? Enggak, X sama dengan apa? Y sama apa? X sama dengan Y-nya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau dihitung jadi apa? R kuadrat cos kuadrat theta. Tambah R kuadrat sin kuadrat theta. Jadi apa? R kuadrat ya. Karena cos kuadrat. Ini R kuadrat. Ya udah R kuadrat lebih kecil sama dengan 1 dalam polar. Pokoknya kalau polar nanti munculnya di sini hanya R atau theta atau R aja atau theta aja ya. Atau ini bisa saya sederhanakan lagi. Sorry. Karena R-nya selalu positif jadi ditarik akar nggak plus min 1 ya, R sama dengan 1 aja. Karena R-nya selalu dihitung positif. Oke. Itu gerak belum pada nempel ya. Bentuk dx dy dari integral dalam koordinat kartesius berubah menjadi apa? Untuk dalam koordinat polar? Baca, diguyur sekali lagi baca. Jadi R dr d theta atau R d theta dr ya, tergantung urutan nanti batasnya mau R dulu atau theta dulu. Oke. Walah, ini gimana udah mau ujian? Yang dasar gininya harus udah bukan apalagi tangannya yang hafal itu. Berikutnya kalau ditanya nggak bisa diguyur. Kalau yang gampang, kalau yang susah sih oke.
Misalkan R ini daerah persegi panjang ini ya. X-nya 0,3, Y-nya antara 1,4. Saya buka dulu gambarnya. R ini X-nya antara X0 ini. X sama 0 itu sumbu Y. Dan X sama dengan 3. Ini diantaranya. Jadi diantara yang dua biru ini ya. Y-nya di antara 1, ini Y sama 1, sampai Y sama 4. Jadi di antara garis biru ini, di antara juga garis merah. Artinya yang krem ini ya, itu R seluruhnya. Hitung ini dengan F adalah fungsi berikut. Kita lihat fungsi ini. Dia bernilai 3 di daerah ini. X-nya antara 0,3, X-nya antara 0,3, Y-nya antara 1,3. 1 sampai 3 di sini ya. Y-nya. Jadi saya namakan itu daerah R1 yang bawah. Kemudian yang satu lagi dia setnya atau fxy-nya bernilai 2 kalau daerahnya berada di sini. X-nya antara 0,3 di antara yang biru, tapi Y-nya di antara 3, 4. Gitu ya. Di yang kedua. Kotak persegi panjang kedua. Sedangkan R seluruhnya. Maka integral ini ngitungnya gimana? Hah? Satu-satu dipecah menjadi daerah R1 dan R2. Yang R1 saya masukkan daerahnya ini yang R1. Setnya 3. Ini setnya atau fxy-nya 2. Oke. 3-nya bisa saya keluarkan, 2-nya juga bisa saya keluarkan. Dan integral 1 dA nanti sama dengan luas ini ya. Integral 1 dA itu sama dengan luas daerah definisinya. Nah, tinggal dihitung begitu. Oke, ini kenapa ya? 2, luas R2 berapa? 3 kali 1, oh ini belum dikali 2 ya. 2 kali 3 kali 1 gitu ya. Kalau ini udah betul ya. 3 kali, ini 3, ini 1. 3 kali 2, 6. Ini 3. Oh ya salah. 18 tambah 6. 24. Oke. Lanjut lagi. Kayak ngedengerin dongeng. Mikir ya, sambil mikir ya. Kalau nggak sambil mikir, percuma kalian datang ngapain, tidur aja nanti lihat videonya belakangan gitu. Kayak si profesor tuh. Oke, kita baca pelan-pelan lagi. Diketahui R1 ini, R2 ini, R3 ini saya gambar. R1 itu X-nya tambah 0,3, X-nya tambah 0,3, ini X0, ini X3, jadi antara 0,3 ini ya. Y-nya antara 0,2. Y-nya antara 0, ini Y-nya 0, ini Y-nya 2. Jadi daerahnya antara yang biru dan antara yang dua garis horizontal ini R1. R2 kita lihat. Antara 0,3, X-nya kembali antara ini 0, ini X-nya 0, ini X-nya 3, antara yang biru. Tapi Y-nya 2 sampai 6, Y-nya 2, ini mau ditegasin 2, Y-nya 2, oh ini udah ada Y2 sampai Y6. Jadi daerahnya yang atas ini, yang hijau. Ya. R3 itu adalah X-nya antara 0,3 lagi, antara garis yang biru. Y-nya antara 0 sampai 6. Jadi seluruh ini. Yang biru dan yang krem gitu ya. Itu R3. Atau gabungan dari R1, R2. Oke. Jadi kita nggak usah pusing dengan ini. Sekarang udah lihat gambar, cepet kelihatannya.
Misal f dan g adalah fungsi dua peubah yang terintegralkan pada daerah R1 dan R2. Ya, pokoknya fungsinya terintegralkan. Nilai integralnya di R1 sekian, di R2 sekian. Ini apa lagi? Oh, ini kemudian fungsi G, satu lagi. Sekian, di R2 sekian. Hitung integral ini. Gimana nih? Fxy di R3 di seluruhnya. Berarti ini sama dengan apa? Hah? Integral di R1 tambah integral di R2 ya. Gitu aja, gampang pisan. Neng yang telat sini di depan. Oke, integral pada R3 kita pecah menjadi R1 di R1 tambah R2. Nah, tinggal dihitung aja ini. Di R1 kan udah ada 3. Ini F juga. Di R2 8. Ya udah. Ya. Paham nggak? Lucu, paham nggak? Lucu tuh kamu. Pura-pura lupa. Lanjut lagi. Sekarang hitung di R3 lagi. Berarti di seluruhnya. 2Fxy min 3Gxy dA. Diapakan? Dipisah ya. Satu-satu. 2-nya saya keluarkan. Ini Fxy dA. Yang ini min 3Gxy dA. Semuanya di R3 ini. Nah, di R3 kita kan belum punya datanya. Ini harus dipecah lagi jadi apa? Di R1 sama di R2 ya. Yang ini juga di R1 dan R2. Karena kita punya datanya semua di R1 dan R2. Nah, begitu. Oh, ini kenapa saya gini? Oh, ini hasil tadi ya. Ini nggak usah dipecah lagi kan udah di A tadi udah dijawab. Yang ini belum, jadi dipecah dulu. Nah, ini kita pakai data yang G ini. Masukkan 9 dan 4. Begitu. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, partisi persegi panjang X-nya antara 1 dan 7, Y-nya antara 2, 6, ke dalam 6 persegi panjang berukuran 2 kali 2. Itu dulu aja kita partisi ini gambarnya. Kalau dari gini kan bayanginnya susah kita gambar. Ya, X-nya antara ini X sama dengan 1, ini X sama dengan 7. Di antara 1, 7. X ya. Jadi di sini ya, di antara yang biru. Y-nya di antara 2, 6. Ini Y sama dengan 2, ini Y sama dengan 6. Di antara yang merah. Jadi ini harus di antara yang biru dan di antara yang merah. Hasilnya adalah yang saya warnai apa ini? Hijau muda sekali atau kuning muda sekali. Pokoknya ini daerah ini. Nah ini katanya suruh dibagi-bagi ukuran 2 kali 2. Oke, jadi ukuran X-nya harus 2, 2, 2. Y-nya juga 2, 2. Jadi kita membaginya seperti ini. Nggak ada lain lagi. X-nya ukurannya 2, 2, 2 jaraknya. Y-nya 2, 2. Oke. Oke, udah kita bagi. Untuk fungsi berikut, ya yang A ini. Taksir nilai ini integralnya dengan menghitung jumlah rimannya. Ya. Ini jumlah rimannya. Dengan titik-titik wakilnya pusat dari tiap ini. Apa? Persegi ini ya. Kan tadi ada 6 perseginya dibagi 6. Nah, wakilnya ini pusatnya. Jadi titik ini, ini. Nomornya terserah urutannya. Udah
Udah, kita tinggal hitung ini. Untuk kalau fungsinya yang A diberikan ini. Jadi integralnya dihampiri jumlah Riemann. Jumlah Riemannnya tinggal hitung aja satu-satu. Ada 6 buah persegi kecil-kecil. Masukkan nih rumus jumlah Riemann. Nah, hitung satu-satu, ada 6. Yang ke satu ini, berarti F berapa ini? X-nya 2, Y-nya 3. F 2,3 dikali ini berapa? 2 kali 2 ya, luasnya. Jadilah ini. F 2,3, nanti F-nya masukkan ke sini nanti aja. Kali luasnya, ini semua luasnya 4, 2 kali 2 kan ukurannya. Yang kedua, F ini wakil kedua. Jadi apa? F 4,3, ini titiknya 4,3 kali 4 lagi. Yang ini F 6,3 kali luasnya, ini DA-nya. Delta A-nya. Terus sampai yang ke-6 ya. Ini yang berikutnya mana? Ini 2,5 gitu ya. Kali luas perseginya 4. Sampai yang terakhir. Urutannya, penomorannya terserah titiknya. Ya udah, tinggal masukkan fungsi aja ini mah ya. Tinggal masukkan aja ke fungsi ini. X-nya 2, Y-nya 3, masukkan ke sini. Hitung. Ini kalian tulis aja 1 titik-titik. Terus yang terakhir nggak usah persis disalinnya. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya ya titik-titik aja. Males ngitung. Di ujian kalau udah yakin nilainya bakal 90, udah nggak usah dihitung. Biar aja nilainya 90 gitu. Males ngitung. Lanjut nomor 5. Misalkan R itu himpunan XY. X-nya antara 0,2. Y-nya antara 0,3. Kita lihat lagi gambarnya. Pada susah ya. Ini karena hitung ini dengan cara menggambar. Jadi harus digambar ini fungsinya. Saya gambar dulu ini. Gambarnya di ruang ya kalau fungsinya, setnya ini. Oke, kita gambar dulu ini X-nya antara 0,2. Ini sumbu X positif yang sini. Ini yang hitam tuh nyatakan sumbunya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. X-nya 0 sampai 2. X sama 0 tuh ini. X sama 2 tuh ini. Jadi di antara yang biru. Y-nya di antara 0,3. Y sama 0 tuh sumbu X. Y sama 3 tuh yang ini. Di antara yang merah. Jadi di antara yang biru dan di antara yang merah. Hasilnya adalah yang ungu gitu ya. Oke, itu R-nya. Darah definisinya ini. Atau batas integralnya nanti. Hitung ini dengan cara menggambar benda pejal yang volumenya dinyatakan oleh integral ini. Lalu gambarnya. Nah, menggambar ini kita lihat ya. Saya gambar ulang di bawah. Menggambar set sama dengan 3 min Y. Gambarnya apa itu? Udah ada bidangnya. Udah kelihatan. Ya pokoknya kalau pangkat 1 semua ya bidang. X-nya nggak muncul, biarin aja. Karena bidang tuh secara umum AX tambah BY tambah C set sama dengan D. Boleh 0 koefisiennya. Nah ini karena hanya muncul 2,
saya gambar dulu di bidang Y-set. Y-set. Ini X. Di bidang Y-set mana gambarnya? Ya ambil kalau Y-nya 0, setnya 3. Kalau setnya 0, Y-nya 3 juga ya. Nah di bidang Y offset gitu gambarnya. Atau pakai warna ini. Nah gitu. X-nya berapa di sini? Bebas. Kalau bebas X itu tarik sejajar sumbu X ya. X-nya berarti ke sini bebas. Sini bebas. Ke dalam juga bebas X-nya. Nah, jadilah bidang yang ini. Ini saya hanya potongannya aja. Karena bidang itu sebenarnya tak hingga. Saya hanya gambar yang ada di atas daerah R ini. Karena kita butuh ngitung integralnya hanya di atas daerah R. Gitu, yang kuning paham ya? Jadi awalnya yang kuning saya hanya gambar ini nih. Garis ini di bidang Y offset X. Tarik aja ini sejajar sumbu X. Ke depan sama ke dalam. Tapi hanya digambar di yang bawahnya ini. Oke? Bisa? Paham nggak? Ah, manggut-manggut. Ujian salah. Gitu ya. Jadi kalau mau lihat ulang ya nanti lihat videonya ini karena supaya nggak banyak sampah saya hapus lagi. Nah volumenya apa? Ya udah ini gampang persegi panjang jadi bisa bentuknya dx dy atau dy dx terserah. Dan mau pakai dx dy atau dy dx dua-duanya nggak ada yang lebih mudah nggak ada yang lebih sukar. Saya pakai dx dy. Kalau dx dy ini harus batas x dulu, baru batas y. Sisanya tinggal ngitung aja. Ini integralkan terhadap x jadi apa? Hah? Apa? 3 dx jadi 3x. Y dx jadi yx. Masukkan, jangan lupa kalau masukkan batas, lihat tadi dx jadi x yang diganti. 3 kali 2 dikurangi y kali 2. Dikurangi 3 kali 0. Nanti ini jadi plus y kali 0. Ya yang 0-nya nggak berfungsi. Jadi jangan keliru ya kalau udah gini. Lihat tadi dx berarti x yang diganti. Ini batas x. Udah ini integralkan dengan mudah. 6 min 2y jadi 6y min y kuadrat. Masukkan batasnya 0,3. Oke? Dapat. Bisa juga ini kalau mau dy dx. Ya ini batas y dulu baru batas x. Hasilnya pasti sama aja. Gitu. Jadi pelan-pelan ininya. Suruh gambar ya gambar. Kalau dilihat langsung gitu pusing gitu ya. Lanjut lagi. Hitung masing-masing integral berulang berikut. Ini. Nah. Udah rada susah. Sedikit teknik integrasinya. Coba kita lihat. Saya mau mencari dulu yang dalam ya. Ini mah nggak usah gambar-gambar kan. Langsung mencari ini. Dari sini ke sini. Paham nggak? Gimana tuh? Gini idenya ya. Saya jelaskan yang ini. Integral. Ini nanti dihapus lagi sama saya. Hijau aja. Integral y pangkat x y dy. Kalau bingung ya,
Kalau ini terhadap dy, berarti x-nya konstanta kan? Kalau bingung tuh integralnya ini ganti aja dulu lo x-nya. Catat di sini. A itu sama dengan x. Ini diganti A. Kan lebih kebayang konstanta gitu daripada x. Nah, saya ingin kalau E pangkat, pasti awalnya E pangkat. Pasti ini integralnya E pangkat AY. Ini harus D dari AY. Itu ya. Ya, supaya E pangkat U, DU. E pangkat K, DK. E pangkat kuda, D kuda. Itu kan. Baik. Oke. Atau kalau mau substitusi U sama dengan AY juga boleh. Ini mau pakai langsung. Nah, tapi kalau ini diturunkan terhadap Y ya. Terhadap Y. Ini kalau diturunkan kan menjadi apa? Hah? Sebentar. Sebentar kok. Kepala saya korslet. Saya jelaskan dari sini aja. Yang tadi nggak kerekam tuh. Oke, ini akan pakai pengintegralan parsial. Jadi ini harus ditulis sebagai integral U dv. Yang mana U-nya? U-nya itu Y-nya. dv-nya itu yang ini. Nah, ini turunan dari mana? Ini turunan dari E pangkat XY. Tapi kalau turunan dari E pangkat XY diturunkan, memang E pangkat XY, tapi kali X. Padahal di sini nggak ada X-nya. Jadi harus dibagi X. Ingat, X-nya konstanta di sini. Kalau bingung, bayangkan X-nya tuh A itu. Oke, karena integral ini menyangkut terhadap dy, yang ada X-nya boleh keluar. Nih. Nah, ini jalankan integral parsial. U dv sama dengan U kali V min integral yang ini diturunkan terhadap Y jadi 1 kali V-nya dy. Nah, ini udah gampang. Ya. Jangan bingung ini X, Y, X, Y. Ini X itu konstanta. Jadi seolah yang terakhir ini mengintegralkan E pangkat AY DY itu. Hasilnya 1/A E pangkat AY. Ya. Pokoknya kalau bingung X, Y-nya, yang bagian konstanta ganti aja dengan huruf lain, huruf A itu supaya yang konstanta. Oke, saya pakai ini integral yang ini menjadi ini, salin dari sini langsung. Salin aja ke sini. Batasnya 1 2, ingat ini batas Y karena dy. Batas Y. Jadi yang diganti Y-nya. Y-nya ganti dengan 2. Kemudian Y-nya ganti dengan 1. Didapat ini. Ini ganti Y-nya dengan 2. 2 E pangkat 2X. Min 1/X E pangkat 2X. Kemudian ganti dengan 1. Minus. 1 E pangkat 1X. Atau E pangkat X saja. Ganti ini 1/X. E pangkat X. Nah, ini semua udah mudah. Integralkan aja satu-satu. Atau mau disederhanakan dulu juga boleh. Enggak mudah. Rumit kok, salah ngomong. Tutup lagi. Rumit ya. Karena ini ada 1/X ini. Integral 1/X kali ini. Susah. Pakai parsial nggak jalan tuh. Nggak tahu pakai apa. Rumit. Ternyata. Saya pikir hanya di dalam kurung aja. Kalau dalam kurung aja gampang. Ini ada 1/X. Rumit. Gimana tuh? Nah, nanti kalau di ujian. Ngitung integral lipat.
Rumit. Ganti urutannya. Biasanya jadi gampang. Kalau rumit juga, ya udah sial gitu ya. Harus dilakukan. Tapi ini saya nggak tahu integralnya, tekniknya. Pangkat 2x dibagi x. Nah, gitu ya. Pakai apa tuh? Substitusi nggak jalan. Parsial kayaknya nggak jalan. Nggak tahu. Jadi saya tinggalkan saja. Sekarang urutan integralnya saya ganti. Ingat kalau dx dulu, nanti ini batasnya yang ini dulu. Capek-capek ngitung ini nggak dipakai nih. Kita mau ganti urutan integral. Ini gampang ya. Yang ini gampang. Yang integral y pangkat x y dx itu sama aja dengan mengintegralkan y-nya konstanta. A pangkat x kali A dx gitu ya. Jadi y-nya seolah konstanta, saya ganti dulu dengan A supaya lebih enak. Ini pangkat AX gampang. Pangkat AX ya pangkat AX dibagi A itu ya. Kalau nggak paham, ini saya tulis saja di pinggirnya. Pakai hitam. Integral y pangkat x y dx terhadap x itu sama dengan y-nya keluar dulu aja lah. Pangkat x y dx sama dengan y. Nah, yang ini menjadi tetap pangkat tuh. Tapi kalau diturunkan lagi terhadap x muncul y. Ya. Jadi harus seper y. Nah, seper y dengan y habis tinggal pangkat x y aja. Ini. Ini sebenarnya teknik integrasinya ya. Topik bab ini sebenarnya bukan ke sana, tapi ngitung integral lipat. Masukkan batasnya ke x, jangan lupa yang diganti x. Jadi pangkat 1y dikurangi pangkat 0y. Pangkat y, 1y. Gampang tuh kan? Jadi gampang tuh. Pangkat y dy ya tetap. Ini pangkat 0, 1. Diintegralkan jadi y. Gampang kan? Setelah diubah urutan integralnya, masukkan batasnya, ketemulah jawabnya. Jadi kalau ada integral, aduh rumit nih. Gimana mengintegralkannya? Dicoba ganti urutannya. Itu soal yang populer tuh di tipe B atau tipe C. Lanjut ke nomor berikutnya. Misalkan R ini. Y ini. Kita gambar dulu ya daerahnya. Nggak digambar. Salah. Kalau mau digambar ya boleh. Perlu nggak ya digambar? Nggak usah ya. Ngapain digambar? Ini dua-duanya konstanta jawabnya. Jadi kalau di sini tinggal masukkan aja. Mau dx dy atau dy dx. Lebih gampang yang mana ya? Lebih gampang kalau ini. 1 ditambah x pangkat 4y. dy dulu atau 1 ditambah x pangkat 4y dx dulu. Ya yang lebih gampang yang ini dulu ya. Karena udah ditulis ya. Sebenarnya coba aja. Kalau mau ini dulu. Boleh aja. Ya gimana nggak tahu. Oke, saya dx dulu. Sama sebenarnya kayak yang atas, saya tuh nyoba dulu. Kalau nanti mentok jadi rumit, ya saya ganti urutannya. Nah,
Oke, saya mau menghitung ini dulu, integral ini. Ini dilakukan di pinggir. Ciluk, ini mau dihitung. Oh ya, batasnya jangan lupa ya. Kalau ini dx dulu, ini batas x, baru batas y. Gimana ini? Ingat kalau dx, ini berarti seolah-olah kita tuh mengintegralkan. Ini saya hapus ya. Kalau kita mengintegralkan, y-nya tuh konstanta. 1 ditambah a x kuadrat dx. X pangkat 4 dx ya. Gimana nih? Kembali teknik integrasi. Ini dibikin bentuk kuadrat. Karena mengarah ke bentuk arkus tangan. Nah, supaya ini kuadrat, saya tulis x kuadrat akar y pangkat 2. Pokoknya ini pengen sesuatu kuadrat. U kuadrat gitu ya. Karena kita punya integral 1/1 ditambah U kuadrat du itu sama dengan arkus tangan. Nah, mau diarahin ke sini. Tapi ini mana? Belum ada. Belum cocok. Ininya bentuknya gini, ininya dx. Nggak sama. Kalau ini harus U kuadrat du. Ya disubstitusi. Disubstitusi ini jadi U. Kalau nggak klop, nanti ya harus cari cara lain. Substitusi. Oh, saya langsung ya. Nggak nulis dalam U. Nulisnya langsung. Nah, ini saya tulisnya gini. Pengen ininya, sebenarnya gini, tahapannya. Ini hapus dulu. Pengen ininya seperti ini. Jadi 1/1 ditambah U kuadrat. Ini ya. du. U itu yang dalam kurung. Tetapi ini kalau diturunkan jadi apa? Yang ini kalau diturunkan kan menjadi terhadap X. Ya, terhadap X ini. Semua terhadap. Kalau diturunkan menjadi 2X akar Y kan? Padahal awalnya kita hanya ada X aja. Jadi harus dibagi 2 dibagi 2 dibagi akar Y. Ada X ya. Nggak usah. Karena diturunkan udah muncul X ya. Ya, kalau ini diturunkan menjadi ini. Supaya tadinya kan hanya X. Ini harus dikali berapa supaya jadi X. Ya, dibagi ini. Kalau bingung, tulis U sama dengan ini. Ikuti aja du sama dengan apa. Nanti ketemu hal yang sama juga. Oke, ini sampah-sampahnya saya hapus. Kalau mau dilihat lagi, lihat di videonya nanti. Oke, yang ini karena integralnya dx, ini konstanta ke depan aja. Yang 1/2 akar y. Yang ini menjadi arkus tangan dari x kuadrat akar y. Ya. Ada rumit di teknik pengintegralannya. Apalagi muncul xy, harus tahu mana yang konstan. Nah, langsung saya ganti yang ini, integralnya. Ganti dengan ini. Gantikan X-nya dengan batasnya. Ini batas X. Jadi ini 1/2 akar Y-nya tetap. Nggak ada X-nya. Ini 4 akar Y. Tangan min 1/4 akar Y. Dikurang. Masukkan min 2. Min 2 dikuadratkan jadi 4. Min 4 akar Y juga ya. Gitu. Ini diganti batas. Beruntung sekali ini 0.
Waduh, kalau ketemu 0 enak sekali. 0. Ya 0 gitu ya. Kalau nggak 0, wah mungkin pada susah nih integralnya. Ada arkus tangen dibagi akar Y. Pakai parsial lagi. Ya, yang rumitnya di teknik integrasinya. Lanjut ya. Tanya kalau nggak paham ya. Teknik integrasinya juga tanya aja kalau nggak paham. Ini diam aja mah cilaka. 8. Tentukan volume benda pejal. Pejal tuh dalamnya termasuk gitulah ya. Di antara permukaan ini dan bidang set sama dengan 5. Aduh, susah ya. Ini gambarnya apa? Nggak diminta gambar, tapi saya mau jelaskan pakai gambar dulu, nanti yang ini baru saya jawab. Paraboloida ya. Mirip aja dengan set sama x kuadrat sama y kuadrat semua divariasi. Paraboloida. Dengan puncaknya atau dasarnya di 0, 0, 0, 0, 0. Set sama 5 ini. Yang mana bendanya? Udah aja gitu ah. Nggak tahu, tadi nggak kerekam, coba diulang sedikit. Kita gambar ini paraboloidanya yang hijau. Kemudian yang ungu di atas itu set sama dengan 5. Sebenarnya bidang ini ukurannya tak hingga. Cuma ini set sama 5 digambarnya di atas ini aja. X-nya antara 0,1, Y-nya antara 0,1 juga. Ya, setinggi 5. Oke, melihat bendanya itu, kalau kita berada di dalam bendanya, mana atasnya? Atasnya itu set sama dengan 5. Bawahnya itu lengkungan paraboloida. Jadi kalau kita di dalam benda tersebut, lihat ke bawah, melengkung hijau gitu. Kalau lihat ke atas, lurus aja gitu atapnya. Ini penting untuk menentukan tingginya nanti berapa, itu yang diintegralkan. Oke, maka volumenya, kalau ini mah ikuti darah definisinya aja. Nah, ini dapatnya tutup atas itu set berapa? Atas itu setnya ya. Setnya 5 dikurangi, kalau kita lihat ke dasar, paraboloida setnya berapa? Setnya ini. Jadi 5 dikurangi ini. Ini terserah dy dx atau dx dy. Kebetulan ini 0,1 dua-duanya, jadi nggak ada masalah ya. Dan ini mau dy dx atau dx dy, mengintegralkannya sama gampangnya karena polinom. Udah, sisanya tinggal ngitung aja. Integralkan terhadap y, x-nya konstan. Masukkan batas y-nya, terus integralkan terhadap x. Begitu. Oke, sebentar sebelum nyalin. Nah, bagaimana bila gambarnya nggak diperlihatkan? Kalau nggak diperlihatkan, dari dua ini kita harus bayangkan mana yang lebih sebagai atas. Untuk di daerah 0101 ini, yang ini lebih tinggi daripada yang ini. Coba kalau X-nya 1, Y-nya 1, ini paling tinggi 5. Kalau ini selalu 5, yang satu lagi. Kalau yang ini, kalau X-nya bukan ujung-ujung 1,1, lebih kecil dari 5. Ya, X-nya misalkan setengah, Y-nya 3/4, ini lebih kecil dari 5. Jadi yang permukaan ini lebih rendah dari ini untuk di daerah sini. Nah, kalau ini lebih rendah ya ini alasnya. Ini tinggi, bukan tinggi. Tutup atasnya. Ini bawahnya, ini atasnya. Nanti yang diintegralkan
atas kurangi bawah selalu. Jadi tanpa gambar bisa, ya. Tinggal tutup atas dikurangi alas. Tutup atas, lihat mana yang lebih tinggi untuk di daerah sini. Bingung kan? Ya sudah, nyalin. Lanjut nomor 9. Jadi kalau nggak tahu gambarnya tuh, kalau ada benda ruang, mana atasnya yang lebih tinggi, mana bawahnya yang lebih rendah, dilihat. Hitung integral ini. Ini mah langsung aja ya. Tuh. Cuma sekarang bagaimana menghitung integral yang ini? Jadi saya mau menghitung dulu integral. Kalau bingung ini dy. Yang x-nya konstan dulu aja gitu. A kuadrat ditambah y kuadrat dy. Ini mengarah ke bentuk apa? Arkus tangan ya. Tapi arkus tangan ininya kan 1. Nah, oke. Kalau udah tahu mengarah ke arkus tangan ya, kita hitung dulu. Di sini. Saya bikin ini supaya jadi 1. Jadi 1/x kuadratnya dikeluarkan. Boleh keluar integral? Boleh kan dy. X-nya konstan. X-nya konstan boleh keluar. Ini X-nya dikeluarkan supaya ini jadi 1 nih. Nah, yang kita punya kembali rumusnya adalah 1/1 ditambah U kuadrat DU itu arkus tangan. Jadi ini tinggal disubstitusi U sama dengan Y per X. Ingat X-nya konstan. Kalau bingung ganti A dulu. Saya pakai langsung ini. Ini pengen U kuadrat DU. Tapi ini kalau diturunkan menjadi terhadap Y 1/x. Ya. Betul ya? Kalau ini diturunkan ulang, itu dapatnya 1/x dy. Padahal tadinya nggak ada 1/x di sininya. Berarti harus dikali x. Ini harus dikali x. Ini harus dikali x. Ini tadi kuadratnya. Ini kali x supaya ini kalau dihitung ulang ya jadi dy. Oke, x dengan x kuadrat habis. Jadi tahapannya ini habis, ini tinggal 1. Kalau bingung tulis U sama Y per X. Kalau teknik pengintegralannya masih pelongo ya udah pusing dah. Oke, ini menjadi arkus tangan. Saya pakai langsung ke sini. Integral yang pertama. Arkus tangan ini 4/x ini. Ganti Y-nya dengan batas-batasnya. Ganti Y-nya 4/x tangan min 1. Ini Y-nya diganti ini. Diganti batasnya. X per X jadi 1. Kemudian ganti 0. Tangan min 1 0 ya 0. Oke, kita hitung lanjut. Tangan min 1 1 adalah 45 derajat. Arkus tangan 1. Nah, ini gampang kan ya? Ln mutlak X. Dengan konstantanya. 4-nya kecoret. Pi-nya ada. Ln mutlak X. Masukkan batasnya, selesai. Ini mah yang susah teknik integrasinya ya. Lanjut lagi. Biarin aja pelan-pelan. Daripada nggak paham. Nomor 10. Ubah urutan pengintegralan dari integral berulang berikut. Nah, kita tulis dulu ini daerahnya. Kalau ubah urutan tuh fungsinya nggak berubah ya. Fungsinya tetap aja.
Yang berubah nanti di sininya. Hati-hati kalau ubah, kalau ini bukan konstanta dua-duanya, bukan persegi panjang, nggak boleh langsung switch gitu. Menjadi dx dy ininya ditukar, nggak boleh. Harus yang terakhir tuh konstanta. Nah gimana? Ya kita tulis dulu dari definisinya. Ini dy. Kalau dy berarti ini batas y. Dan ini batas x. Tulis dulu. Gitu ya. X-nya antara 0, 2. Y-nya antara 0 dan 2x. Oke. Nah ini adalah daerah y sederhana ya. Y-nya dibatasi fungsi. Y sederhana. Gambar dulu. Gambar di sini. Yang digambar apa? Ya X sama dengan 0, X sama dengan 2. Kemudian kita daerahnya yang diantaranya. Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 2X. Gambar. Tung jadi gambarnya. Bayangkan kalau nggak saya siapkan dulu, mungkin kita baru ngebahas nomor 4 gitu ya. Atau nomor 5. Oke, ini mana X sama 0. X sama dengan 0 itu sumbu Y. Ini X sama 0. X sama dengan 2. X-nya 2. Jangan titik ini ya. Ini sepanjang garis ini X-nya 2 yang biru ini. Y sama 0. Y sama 0 tuh sumbu X. Yang merah ini sumbu X dasar. Y sama dengan 2X ini. Nah, di antara yang biru, ini berarti, dan di antara yang merah, hasilnya irisannya ini. Di antara yang biru tuh bisa di sini, bisa di sini, tapi harus di antara yang merah juga. Nah, kalau mau mengubah urutan integral, ubah ini yang tadinya Y sederhana menjadi X sederhana. Kalau X sederhana, berarti Y-nya yang konstan ya. Nah, kalau mau diubah gitu berarti Y-nya konstan. Berarti Y-nya daerah ini berapa? Dari berapa ke berapa? Ambil ujung-ujungnya Y-nya. Y paling bawah 0. Y paling atas 4. Jadi Y-nya dari ini. Nanti. Y-nya antara 0, 4. Dia yang konstan. Kalau yang konstan ujung-ujung aja. Y-nya paling kecil berapa di daerah ini? Itu ini. Y-nya paling topnya, paling tingginya 4. X-nya, kalau menentukan X ya, di total, ditarik horizontal atau vertikal? Vertikal kan mencari batas X ya. Nah ini X-nya berapa? Ini X-nya berapa? Ya. Ini X-nya berapa yang kiri? Oh, dia grafik. X-nya sama dengan setengah Y. Yang kanan X-nya berapa? Oh, ini X-nya selalu 2. Yang kanan mah. Jadilah itu. Salah ya? Salah ya? Salah. Cepet-cepet hapus. X ya, yang kiri Y per 2, yang kanan 2. Maka integral lipatnya tinggal 0Y belakangan gitu ya. 0Y belakangan, push aja. Ini salah. Y per 2 sampai 2 X-nya. Begitu. Ini saya hapus ya. Nah. Atau biarin aja ya ngelihat X-nya ini. Tapi nanti bingungin apa itu gitu. Garis apa. Di video ada. Oke, nomor berikutnya. Hitung integral ini.
integralnya gampang ke X dulu atau ke Y? Oh enggak, ini mah nggak usah ngubah urutan. Coba aja kita hitung langsung ya. Kalau nanti jadi susah integralnya, ya coba diganti urutannya. Coba kita lihat ini. Integral 2x per x kuadrat tambah y kuadrat tambah 1 pangkat 2. Ya. Enak dy dulu, enak dx dulu ya. Untuk menentukan mau ditukar enggak gitu. Enak mana ngitungnya? Enakan yang ini kayaknya ya. Ini X-nya banyak ya. Kalau ini Y-nya cuma satu suku. Nah itu hanya feeling-feeling aja. Kita coba aja hitung. Enggak ngubah batas. Saya hitung dulu. Nah. Oke, jadi ini integralnya mirip dengan, kalau bingung ini dy, yang X itu ganti aja dengan konstanta dulu gitu. Jadi, gitu, nggak ribet X ya. Pakai apa nih? Kita lihat, yang dalam kurung, enakan dx dulu ya. Yang dalam kurung kalau diturunkan jadi ini kan. Ternyata saya ganti ini urutannya. Kalau ini, wah, arkus tangan lagi nanti. Gampang yang ini. Tadi saya sebelumnya ngomong gampang yang kiri. Ternyata enggak. Karena ini pasti kalau yang bawah diturunkan 2x dx. Jadi gampang yang ini. Karena gampang yang ini, maka integralnya saya ubah dulu urutannya. Karena batasnya konstan, langsung ceplok aja. Ini ditukar batasnya, ini juga langsung tukar. Nggak usah dibuat X sederhana, Y sederhana dulu kayak nomor sebelumnya. Karena batasnya konstan. Nah, yang ini lebih gampang. Bisa pakai substitusi biasa. Oke? Substitusi aja yang dalam kurungnya. U turunin ke X. du sama dengan 2x dx. Kenapa ke X? Karena kita integralnya terhadap dx. Y-nya konstanta. Oke, ini jadi simple tuh. Simple. Nah, ini langsung saya ceplok jadi ini. Ceplok gitu kayak telur. Salin aja ini tanpa konstantanya. Aduh, teknik integrasinya yang susah ya. Masukkan X-nya diganti dengan batas atas. X-nya ganti dengan batas atasnya. X-nya diganti. Ini menjadi sederhanakan dulu. Nah, ini masing-masing ini jadi arkus tangan Y. Ini juga bakal jadi arkus tangan tapi nanti Y per 2. Ininya bikin satu dulu, seperempatnya keluarin, atur-atur. Nanti jadi arkus tangan ini. Saya langsung nih. Masukkan batasnya. Selesai. Sok, salin. Udah sampai situ dulu. Nah, kalau sudah, kita udahan dulu. Nanti dilanjut hari Kamis.